Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, dengan saya, HG Sultan Adil, di sesi, Ngulek Cabe RS, ngupas lepas kiriman catatan Babe Ridwan Saidi. Catatan ini adalah kiriman dari Babe Ridwan Saidi ke WA saya beberapa hari yang lalu. Judulnya adalah, Apu Ceham jawab denge. Tuan tanya kami jawab, masih saja ada pertanyaan yang menyangkut pada sejarah yang non-histori. 1. Atlantis. Aristoteles pencetusnya. Soal, katanya ada benua nama Atlantis hilang, tak jelas kemana. Timeline hilang juga tak jelas, tentu setidaknya di era belum ada koran. Kalau tidak bisa diiklankan, ada benua hilang, kepada yang menemukan agar kembalikan pada yang empunya. Hukum kekekalan energi sama dengan 1. Esens ciptaan Tuhan tak terbelah. 2. Desain relief candi dan candi sendiri itu India. Relief candi di Jawa desainnya sama dengan Maya dan Inka. Saya sudah tulis orientasi studi arkeologi kita harus Kaukasus dan Maya. Bukan India. Model candi Cetu, ditulis Ceto, padahal artinya sang manusia. Cetu dan suku sama dengan Chichen Itza di Brazil dan Meksiko. 3. Nusantara. Saya tolak penggunaan nama ini seolah negeri ini dulu namanya begitu. Pelayar West dan North Afro dan Arabia, versi seorang wanita Mesir Fatimah Naut yang historian, sejak 5 Masehi. Mereka sebut negeri ini Andunisi, bahasa Swahili, kenegerian Ibu Suri. King Salman sampai gini hari pakai sebutan ini. Indonesia sejak 13 sebelum Masehi, lanjut 3050 tahun lalu, jadi tempat kunjungan, bahkan migrasi bangsa luar, karena setidaknya ini negeri kaya dan penduduknya tidak dungu. Dulu begitu. Yang tidak pernah disebut dalam kitab resmi sejarah Indonesia kedatangan dan migrasi bangsa-bangsa. 1. Maya dan Inka. 2. Egypt. 3. Bangsa-bangsa berbahasa Swahili, antara lain, Ethiopia dan Aksumite. 4. Bangsa-bangsa Moro. 5. Bangsa-bangsa Kaukasia antara lain Samarkan. 6. Orang Greek. 7. Bangsa Melayu. 8. India Muslim dari selatan dan timur. 9. Bangsa-bangsa Melanesia. 10. Bangsa-bangsa Arab dari Asia Barat. 12. Bangsa Persia, yang disebut kitab sejarah, India, China, Portugis, Inggris, dan Belanda. Tentang bangsa Perancis, sejarawan ikut apa kata Belanda. Perancis cuma 3 tahun. Jadi bagaimana menjelaskan nama kali Perancis di Tangerang? R. Saidi. Judul Cabe RS lainnya adalah Kamus Bahasa Melayu, Swahili. Kamus ini terbit pada 27 Masehi. Aslinya Kamus Malaysia, Madagaskar. Maksudnya bahasa Swahili yang juga digunakan di kalangan bangsa-bangsa Maghribi. Sendirinya juga bahasa Melayu dikenal di kalangan bangsa-bangsa Maghribi dan Madagaskar. Bahasa Swahili, satu dari 8 bahasa yang digunakan dalam Prasasti, Georgia Guidestone 1980. Lebih 20 zona ekon di Andunisi juga menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Sanskerta. Resapan bahasa Armen dan Melanikian memperkaya bahasa Melayu. Aksara yang digunakan Arab, bukan Palawa. Aksara yang digunakan dalam prasasti Kebon Raja dan Sumatera Barat juga Nisan di Troloyo dan Banggai 668 Masehi, beraksara Arab Nabatiyah dan Hijaiyah. Zona ekon itu berbahasa Melayu, sejak 9 Masehi. Kesultanan juga Melayu sejak 15 M. Buku-buku karangan Laith Abu Nasr bin Ibrahim al-Samarkandi, wafat 983 Masehi di Jakarta, juga Arab Melayu. Ada semacam forum kerajaan-kerajaan yang disebut Sulawesi Besar yang meliputi Ternate, Lombok, Bima, Bacan, Bolaang Mongodo. Bahasa pengantar mereka Melayu. Terakhir mereka bertemu 1930. Ada Melayu Gen dan Melayu Bahasa dan Peradaban. Persoalannya sekarang bagaimana merumuskan regionalisme keduanya. R. Saidi. Tulisan Cabe RS selanjutnya berjudul Dialog dengan Arkeolog Kawakan. Sejak zaman sejarawan kolonial dan arkeolog Purbocaroko dan Bucari sampai dengan Hasan Jafar, mereka tidak boleh lihat situs apapun, langsung mereka budakan. Untung pihak Buddha tidak terima begitu saja. Tidak jarang pula situs mereka hindukan. Tren mutakhir temuan-temuan di Kabupaten Damasraya Sumbar, terjadi ketidaklaziman. Situs yang sejatinya peninggalan bangsa Maya oleh arkeolog diklaim secara tentatif, atau dalam istilah Betawi disebut dalam 2, Hindu-Buddha. Artinya, bisa Hindu, bisa Buddha. Atau, kalau tidak Hindu tentu Buddha dan vice versa.
Sekitar 10 tahun lalu saya ingin dialog dengan arkeolog Dr. Hasan Jafar. Karena ia bikin buku yang klaim situs Batu Jaya Karawang, itu Buddha, dan tinggalan Tarumanagara. Kata orang Betawi ini omongan asal-asalan. Tarumanagara yang fiktif itu yang mereka bilang Hindu, kok bikin candi Buddha. Dinas Budaya DKI memfasilitasi pertemuan saya di Hotel Ibis di Jalan Wahid Hasyim. Hasan saya todong pertanyaan. 1. Arti penghadapan situs buat arkeolog. 2. Makam di bawah situs Unur Jiwa yang jenazahnya diawetkan dengan pengairan. 3. Temuan magic script Aramaik di area. 4. Sebutan Ramania oleh Bujangga Manik 14 Masehi kaitannya dengan bendungan Dam Raman di Metro N Cilincing. 5. Relief geometrical crawl pada dinding bangunan situs. 6. Arti dan penggunaan kata unur yang berasal dari bahasa Melani yang menjadi data revelata penduduk. Hasan minta dia jangan ditanya-tanya. Lalu dia berkata, situs itu belum dapat ditentukan agamanya. Saya responi, banyak arkeolog Indonesia yang bersikap seperti petugas tata usaha KUA. Situs dicaca agamanya oleh mereka. R. Saidi. Catatan ini adalah kiriman dari Babe Ridwan Saidi ke WA saya hari ini. Berikut kiriman beliau, Cabe RS, pagi ini. Judulnya, Hikayat Tanah Hindia dan Neo-Imperialisme China, Ik ben nieuwsgierig for long time. Karena rasa ingin tahu kenapa pakar-pakar jenaka klaim bangsa India awal kali masuk Indonesia. Rasa ingin tahu terobat gara-gara, gegara apa ya, ongol-ongol. Seorang sobat milenial bertanya, bukankah nama negeri kita Hindia dari nama bangsa India? Kia Abjantehe, tahukah Anda, nama Hindia untuk Indonesia metatesis dari Indi, baca, Indie, yang artinya samudera di antara dua samudera Antartik dan Pasifik. Indi letter somewhere in between. Hindia untuk Andanusi sebutan karya VOC. Indi tak ada kaitannya dengan bangsa India. Neo-imperialisme China telah mencaplok Tibet, Manchuria, Mongolia, Turkmenistan Timur. Seorang sobat, yang enggan namanya disebut yang saya duga karena ia tergolong umat yang tawadu, ala mutawadi, rajin mendalami secara detail neo-imperialisme China mencatat. China sudah pegang kendali mayoritas atas jaringan listrik nasional Laos. Tajikistan harus menyerahkan wilayah yang disengketakan ke China sebagai pengganti pengampunan utang. Pulau-pulau strategis Maladewa di Samudra Hindia dan Kepulauan Solomon di Pasifik Selatan sudah diakuisisi China. Tahun 1950-an setelah Perang Korea, Jenderal Douglas MacArthur mengingatkan Presiden Theodore Roosevelt akan bahaya China ke depan. MacArthur menyarankan China dan Korut dihabisi saja, Roosevelt menolak. Tulisan Andre Gromyko di Washington Post kemudian hanya menguatkan MacArthur saja. Indonesia harus total hutang-hutang dengan China berikut persyaratan masing-masing, agar kita dapat memperkirakan akibat yang paling buruk jika gagal bayar. R. Saidi. Demikian Ngulek Cabe RS hari ini, sampai jumpa di acara Ngulek Cabe selanjutnya.